Wijaya akan menampilkan obrolan santai kita yang tentunya sangat asik, menyenangkan, dan seru banget. Kalian pokoknya harus nonton. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to Putu Wijaya. Kenalin, nama gue Aziza Toiniti Susaka dan co-host Evani Priscilia. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng bintang tamu. Di sini ada Sakiwan sebagai editor. Dan saya Nur Nabila Ilyasliha sebagai pemeran monolog. Saya sebagai Putri Nuraida sebagai juru kamera. Saya Elsa Binasa Fitri sebagai penyusun skrip. Oke, sebelum masuk ke topik pembahasan, gue mau nanya nih, perasaan kalian hari ini gimana sih? Ya perasaannya sih baik-baik aja sih. Kalau aku hari ini kayak seneng banget gitu. Kalau aku juga senang sih. Aku cukup baik. Oh ya, kemarin kalian dapat tugas monolog. Gimana perasaan kalian, kaget gak? Kaget ya, Ya. kayak Iya. kaget banget malah. Banget. Itu tuh karena benar-benar dikasih waktunya tuh cuma 1 minggu. Dan Terus persiapannya sih Dari 1 minggu. iya. iya itu benar-benar 1 minggu doang. Persiapannya itu bener-bener mepet. Bener-bener gitu. mepet Ya, terus banget apalagi sih. jadwal kita semua tuh Iya, kayak kayak padat gitu. banget. Kita Banyak. nyesuaiin jadwal tuh susah. Susah banget. Banyak Emang juga nggak tugas bisa yang minta kepanjangan waktu? Enggak sih, kayak harus hari itu juga. Jadi ya udah. Yang Jadi makanya bisa-bisa kita- aja gitu. Jadi Iya. gitu sih. Oh, berarti persiapan kalian Belum matang. Ya. Iya. Ya bisa Seba- dibilang gitu ya. Iya, bisa dibilang sebaik gitu mungkin sih. buat penampilan gitu. Iya. Buat tampil. Kira-kira idenya dari siapa sih? Dari Ilya karena dia itu peran utama. Dan kita harus menyesuaikan karakter yang dia mau. Ya kita itu kayak bener-bener baru nyari-nyari ini. Udah nyarinya tuh udah cukup lama, cuman kita kayak baru dapet judul-judulnya itu kayak H-1. Kita nyesuaiin sama nama kelompok kita, Iya. yaitu Putu Wijaya, Putu kan. Wijaya. Terus kita di hari itu juga H-1 kita bener-bener nyari itu Bener-bener mepet kita banget. pusing banget beneran. Dan kita waktu itu sempat dapet yang kayak cukup high tech gitu ya. Iya. Jadi kita nggak berani buat meranin itu di sekolah. Karena konsepnya udah di luar juga sih. Udah Iya. udah di luar ini loh. Terlalu Terus berat. akhirnya kayak itu malam-malam banget, udah jam 10 kita baru dapet judul Putri Ibu. Terus udah semua setuju, baru malam-malam itu kita langsung ngerangkup skripnya. Terus Nyusun skripnya. ya, Gerakan-gerakannya juga sih diapalin gitu. ya terus pagi-pagi baru diapalin, baru ini. Besoknya tampil gitu. Besoknya tampil dan alhamdulillah lancar gitu. Iya. Bagus, pada nangis. Keren banget. Ya aku juga nggak nyangka sih sampai kayak pada nangis gitu. Padahal aku sendiri sebagai pemeran expect itu, kayaknya. iya, aku sebagai pemeran itu kayak susah banget buat nangis. Sedangkan kalian bisa pada nangis itu kenapa gitu? Mungkin sedih ya. Ya mungkin. Terlalu dalam. susah nggak sih dapet tugas kayak gitu? Waduh, kalau dibilang susah ya susah, Susah. sih karena Heeh. berbenturan sama tugas-tugas yang lain kan. Nah, Terus ini juga sebenarnya lebih banyak ke hafalan, terus kayak penyesuaian sama karakternya gitu. Itu yang cukup susah sih. iya. Gimana sih komentar kalian tentang penampilan Peran utama kita nih, Ilya. Ya, gua sampai nggak expect sih dia bisa mendalami peran itu, apalagi kan sampai pembawaannya itu sedih begini, sedih banget lah pokoknya. Iya. Gue juga kaget sih dia bisa meranin sebagus itu, sekeren itu. Keren sih. Penasaran Iya. gak sih? Gue jadi pengen nonton deh videonya. Bukannya udah nonton ya? Aduh. Oke, kan tadi Putri bilang kalau banyak yang nangis nih teman-temannya. Ada lagi nggak sih respon dari temen atau guru gitu? Nih, ntar lu ya aku dulu. Nih, kalau pas respon itu ini sih pas awal itu kan aku kayak sempat sebenarnya aku udah mulai, cuman mungkin kayak karena kameramennya belum siap Dan gitu. pada kaget. Terus pada kaget lah, aku tuh udah mulai. Kenapa kayak aku harus nyesuaiin kameramen? Kenapa kameramen yang nggak nyesuaiin aku gitu? Iya. Di situ tuh aku kayak udah lagi mendalami peran, tapi tiba-tiba pada ketawa. Aku jadi ketawa, aku jadi susah lagi buat dapet file nangisnya itu dapet susah lagi gitu. Karena kameranya waktu itu belum siap ya. Iya. Ya karena kebanyakan dianggap bercanda jadi Iya. Iya.
Jadi kayaknya penonton juga nggak expect sih kalau misalkan penampilan yang aku bawain itu bertemakan kayak sedih gitu. Iya. Ya gitu deh. Iya. Dan bentar deh, aku mau nanya, kenapa waktu itu kalian bisa sampai nangis gitu? Gimana? Kayaknya Alsa butuh nih. Kenapa? Kan kemarin Alsa sempat nangis. Putri nangis nggak kemarin? Sedikit sih. Karena mungkin ada persamaan Oh iya, mungkin hampir sama ya, gitu ya. sama kesehariannya gitu. Iya. Mungkin Iya. pada ibunya mungkin mereka sayang jadi Iya, kayak merasa Merasa, bersalah iya. gitu. Mungkin iya seperti itu. Menurut Yulia sendiri, peran Putri Ibu itu gimana sih? Kayak susah atau gampang, atau berhasil, atau masih kurang? Menurut aku sih itu tuh cukup susah ya, karena kita itu harus benar-benar mendalami karakternya, dan itu tuh susahnya di bagian kita harus dapetin jiwa sedihnya itu kayak susah, karena di situ posisinya aku lagi senang terus harus kesedih itu cukup susah. Terus menurut aku juga penampilan aku kayak kurang sih, tapi ya udah, aku cukup bangga sama diri aku sendiri gitu. Kalian semua pasti udah dapat menguasai naskahnya kan, kayak nonton videonya, ngeliat peran Ailianya. Kira-kira kesimpulan yang kalian dapat apa sih? Kalau kesimpulan itu sebenarnya ini ya, lebih ke apa ya? Ceritanya. Ya, inti cerita iya dari inti ceritanya monolog ya. itu. Inti ceritanya itu kayak ada seorang anak yang kayak dia itu berantem sama orang tuanya, terus dia rela meninggalkan orang tuanya itu demi meraup harta gitu ya. Harta Dari yang lembang harta. dia lupa sama orang tuanya sendiri, sama ibunya sendiri. Iya, itu tuh cuman karena harta. Terus akhirnya dia nyesel karena pas dia udah mulai tobat, itu tuh ibunya udah nggak ada. Dan dia itu kayak sedih banget. Terus dia kayak minta maaf sama ibunya. Cuman ibunya udah nggak ada, jadi kayak percuma gitu kan. Iya. Jadi Tapi dia kayak dapat panggilan dari ibunya gitu. ya bisikan-bisikan. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Dapat bisikan dari ibunya, terus ibunya itu maafin dia gitu. Terus dia sadar. Ya. Akhirnya dia bisa berdamai sama diri sendiri gitu. Oke, kita balik ngobrol-ngobrol lagi ya. 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 Aku mau nanya ke Alsa, waktu nyusun skrip itu susah nggak sih? Susah sih karena Yulia waktu itu ngasih videonya tuh malam-malam dan gue langsung nulis sambil dengerin, tapi tiba-tiba gue ketiduran dan pagi Sampai ketiduran, Sa. bener Lucu banget. bener dan pagi-paginya gue langsung ngecas HP terus sambil ngelanjutin nulis lagi. Pasti capek banget ya. Ya, Capek dong. apalagi ditambah tugas-tugas yang sebelumnya. Oh. Oke, untuk mengakhiri bincang-bincang kali ini, gue mau nanya dong, pesan moral apa sih yang kalian dapetin dari video monolog yang kalian pilih ini? Ya, pesan moralnya bisa dari Oke, kalau misalkan dari aku sendiri itu, setiap orang pasti pernah melakukan atau kayak bikin kesalahan gitu. Ketika kita sadar akan kesalahan kita tersebut, kita jadiin kesalahan itu sebagai pengalaman kita buat belajar. Oke. Jadi kalian jangan menyerah dan terimalah, lalu maafkan diri kalian sendiri. Kalian harus bisa berdamai sama diri kalian sendiri. Terus, hargai setiap hal-hal kecil yang terdekat dengan hati kalian. Rangkul ibumu sama seperti berharganya dengan dirimu sendiri. Karena tanpa ibumu, hidup adalah sia-sia. Kalau dari gua sih jangan terlalu tergiur dengan harta dunia ya, karena itu tidak abadi dan bukan segalanya juga. Kalau dari gua, ketika mendapatkan masalah harus menyelesaikan dengan kepala dingin. udah mungkin sekian. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Makasih ya udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita berdua. Ya, makasih juga terima ya udah kasih ngundang juga. kita di sini Iya. gitu. Aduh, seru banget ngobrol-ngobrolnya. Iya. Nah, teman-teman, pasti kalian udah nonton kan obrolan kita. Gimana? Seru nggak? Pasti seru dong. Dan kita punya pantun nih buat kalian. Dengerin ya. Bayi merangkak di atas tanah. Merangkak hingga di belakang rumah. Semoga monolog ini menjadi berkah. Untuk lentera di alam barzah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak